warung Anda sepi, lakukan 5 tips ini. Oke, sebelum kita mulai tips apa saja yang akan saya berikan, jangan lupa like, comment, dan share video saya ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seterusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abang Awan Official, channel yang membahas tentang rutinitas harian di toko sembako. Oke, di video kali ini saya akan memberikan 5 tips jika toko Anda sepi, lakukan 5 hal ini. Oke, kita mulai saja. Tips apa saja yang akan saya berikan. Oke, kita mulai saja. Buka toko atau warung sembako bisa menjadi salah satu pilihan usaha, apalagi bisa menjanjikan keuntungan yang membuat kita jauh lebih berkembang. Tapi tidak dimungkiri juga bisa menjadi ancaman pada usaha kita sendiri karena banyaknya saingan atau menjamurnya toko kelontong yang membuat warung kita sepi. Jika hal ini terjadi, tentu saja bisa membuat usaha kita lama-lama bisa merugi, teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan memberikan sejumlah tips yang sama-sama bisa kita jalankan untuk mencegah usaha kita sendiri dari ditinggalnya pelanggan, teman-teman. Oke teman-teman, tips yang pertama itu berilah inovasi baru terhadap toko kelontong Anda, karena tips ini juga saya terapkan di toko sembako saya ini, teman-teman. Yang dikatakan inovasi baru itu, teman-teman, seperti adanya barang-barang baru yang Anda jual di toko sembako Anda itu, teman-teman. Jika warung Anda sepi, kemungkinan warung atau toko Anda begitu saja, tidak ada perubahan dari segi barang-barang teman-teman yang tersedia di warung Anda. Itu bisa membuatkan pelanggan jenuh atau bosan untuk datang kembali ke toko Anda, teman-teman. Sebaiknya sediakanlah barang-barang yang baru untuk mempertahankan konsumen maupun konsumen baru, teman-teman. Sebagai catatan, sebelum membuat inovasi baru, pastikan Anda telah melakukan analisis potensi keuntungan atau kerugian yang mungkin Anda alami, teman-teman. Contohnya di toko sembako saya itu dulu tidak adanya ini, teman-teman, es krim. Jadi setelah saya menjual es krim seperti ini, itu menarik peminat anak-anak untuk berkunjung dan makin ramai lagi pelanggan yang datang kemari, teman-teman. Itulah dari segi membuat inovasi baru di toko kelontong Anda, teman-teman. Oke teman-teman, itu tips yang pertama. Yang tips kedua itu sekarang kan lagi menjamurnya atau berkembangnya media sosial. Tidak salahnya kita coba dari segi media sosial, yaitu berjualan secara online, teman-teman. Tips seperti ini jarang biasanya dilakukan secara online, apalagi bagi toko sembako atau kelontong ya, teman-teman. Tapi tidak salahnya kalau kita mencoba, teman-teman, karena saya mendapat pengalaman juga dari teman. Biasanya itu kalau dia memposting jualan di media sosial seperti Facebook, IG, dan sebagainya, teman-teman, dia akan membuat promosi atau jenis barangan paketan, teman-teman. Seperti barangan contoh yaitu 5 kilo beras, 1 kilo gula pasir, 1 kilo minyak goreng, dan 10 butir telur. Itu kalau konsumennya datang langsung ke kios, biasanya dengan harga misalnya contohnya Rp120.000, dia akan memberikan harga Rp115.000 dengan catatan yaitu kita harus mendapatkan keuntungan atau margin setiap barang yang kita jual itu, teman-teman. Oke teman-teman, itu dari tips dari penjualan online. Sekarang tips yang ketiga itu dari segi produk atau barang yang kita jual itu, teman-teman, ya. Sebelum kita menjual produk atau barangan yang kita jual di toko sembako kita, sebaiknya kita perhatikan kualitas produk yang akan kita jual, teman-teman. Kualitas atau produk merupakan prioritas bagi pelanggan ya, teman-teman. Meninjau ulang kualitas produk yang ada di toko sembako kita yang akan kita tawarkan kepada pelanggan jadi salah satu strategi untuk membuat pelanggan itu sering-sering datang kembali berkunjung ke toko kita, teman-teman. Terkadang sering juga kita lupa memperhatikan barang-barang yang kita jual. Kadang-kadang barang yang kita jual itu mengalami kerusakan atau kadaluarsa dan kurangnya kebersihan di toko atau warung sembako kita, teman-teman. Hal-hal seperti itu bisa membuatkan pelanggan atau konsumen berpaling ke kompetitor lain untuk berbelanja. Sebaiknya lakukan pengecekan barangan sesering mungkin biar tidak terjadi hal-hal seperti yang saya ucapkan tadi ya, teman-teman.
Oke, ini sudah masuk tips yang keempat. Tips yang keempat itu adalah dari segi cara kita meningkatkan segi pelayanan kita terhadap konsumen ya teman-teman. Kita sebagai pelaku pedagang atau pengusaha, hal ini wajib juga kita terapkan di toko kita ya teman-teman, yaitu bagaimana cara kita meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan itu menjadi suatu strategi yang wajib diterapkan untuk membuat warung kita kembali ramai ya teman-teman. Sebagai informasi, konsumen itu memiliki beberapa watak dan karakter yang menentukan bagaimana perilaku kita pada saat menawarkan suatu barang terhadap konsumen ya teman-teman. Biasanya pelanggan itu tidak suka yang namanya menunggu terlalu lama dalam proses pelayanan teman-teman. Kalau bisa dalam setiap pelayanan itu kita harus sigap dalam menyambut pelanggan. Apa yang ditanya cepat kita memberikan respon jawaban kepada pelanggan tersebut teman-teman. Jika dia menanyakan suatu barang A, harus cepat kita memberikan respon. Oke, taruhnya di situ Bapak Ibu. Jadi mereka itu senantiasa merasa dihargai sebagai konsumen ya teman-teman. Tips kelima atau tips yang terakhir ini adalah tidak jauh-jauh juga dari video saya yang kemarin itu, yaitu adalah dari segi harga ya teman-teman. Kalau bisa kita menjual barang itu sebaiknya tidak kemahalan, tapi dengan catatan itu yaitu kita harus mendapatkan margin atau keuntungan setiap barang yang kita jual ya teman-teman. Sebagai pedagang atau pengusaha, sebaiknya kasihlah harga yang berpatutan kepada konsumen atau pelanggan yang sering-sering datang kemari ya teman-teman. Dengan catatan kita jangan sampai rugi walaupun mendapatkan keuntungan yang sedikit teman-teman. Karena sebagai pelanggan mereka akan membandingkan toko A sama toko B. Sekiranya toko A itu murah dan toko B itu mahal, mereka akan datang lagi berkunjung ke toko A karena setiap barang yang mereka jual itu murah. Dan terkadang masyarakat itu menginginkan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Tapi kita sebagai pedagang harus bijak-bijak mengatur atau gimana cara kita mengatur harganya walaupun kita mendapatkan keuntungan yang sedikit. Yang penting mereka datang kembali lagi untuk berbelanja di toko kita ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tips dari saya. Sekiranya tips saya ini bisa menjadikan inspirasi bagi Anda semua, Anda bisa mencontoh apa yang saya katakan tadi. Dan tips ini juga saya masih berlakukan di toko sembako saya ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Sekiranya Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seterusnya. Oke, sebelum saya akhiri video ini, tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar dan lancar-lancar lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rupiah.